Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hairunisa SPD, calon guru penggerak Angkatan 7 tahun 2022 Kabupaten Bogor. Saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan implementasinya dalam sekolah dasar. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu menuntun segala kodrat pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara telah mengenalkan dan mengajarkan bahwa pendidik memberi tuntunan sesuai dengan tahap-tahap perkembangan peserta didik secara budi pekerti sesuai dengan kodratnya, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam diartikan sebagai lingkungan alam tempat anak berada, sedangkan kodrat zaman adalah perubahan kemajuan zaman dari waktu ke waktu. Konsep trilogi Ki Hajar Dewantara yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo Ing Madyo Mangun Karso Tuturi Handayani, yang artinya di depan menjadi teladan, di tengah membangun motivasi, di belakang memberi dorongan kepada peserta didik. Dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam mewujudkan merdeka belajar: pertama, menuntun; kedua, pendidik diibaratkan sebagai petani dan peserta didik sebagai benih tanaman; ketiga, budi pekerti; keempat, belajar dengan permainan; kelima, student center. Menuntun adalah pendidik memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pendidik diibaratkan sebagai petani, sedangkan peserta didik sebagai benih tanaman dan sekolah sebagai lahan. Artinya, pendidik harus melayani segala kebutuhan metode belajar yang berbeda sehingga peserta didik dapat tumbuh dan berkembang dengan baik sesuai bakat dan minatnya. Budi pekerti. Pendidik harus mampu membekali peserta didik dengan kecakapan abad 21. Pendidik harus senantiasa memberikan teladan yang baik dalam mengembangkan budi pekerti peserta didik. Karena budi pekerti menjadi bagian yang tak terpisahkan dari pendidikan dan pengajaran. Belajar dengan permainan. Pembelajaran di kelas hendaknya memperhatikan kodrat dunia anak, yaitu bermain. Memasukkan unsur permainan dalam pembelajaran seperti permainan tradisional, memainkan alat musik tradisional yang bisa difungsikan sebagai materi pembelajaran dan juga sebagai sarana dalam melestarikan kebudayaan. Student Center. Pembelajaran berpusat pada peserta didik dengan memberikan kebebasan kepada mereka untuk mengembangkan ide, berpikir kreatif, inovatif dalam mengembangkan bakat dan minatnya, namun sebagai pendidik tetap memberikan tuntunan dan arahan. Implementasi di lingkungan sekolah. Merancang dan melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan dengan bermain, memusatkan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik, memberi kebebasan berpikir, berkreasi, dan berinovasi kepada peserta didik, memfasilitasi peserta didik untuk mengembangkan bakat dan minatnya. Kesimpulan, pendidikan harus mengapresiasi peserta didik sebagai manusia, terpenuhi tumbuh kembangnya menjadi insan dengan budi pekerti, cipta, rasa, karsa, dan dorongan untuk berkontribusi terhadap masyarakat. Pendidik sebagai learning agent, yaitu agen pembelajaran, berperan sebagai fasilitator, pemacu, motivator, pemberi inspirasi,
serta perekayasa pembelajaran bagi peserta didik. Hadirmu. Secercah senyum mentari pagi mengantarkanmu pada cahaya nyata. Kuatkan seluruh tekadmu untuk berdiri di atas ilmu. Hadirmu selalu kutunggu untuk warnai hari bersama, dan tetaplah di sini bersamaku agar dapat kita lukis masa depan. Lalui pengalaman bersama, tandai setiap kejadian nyata, catat semua hikmah dari peristiwa sebagai bekalmu merajut mimpi, meraih asa. Belajarlah bijak dan menghargai sesuai kodratmu, jujur, berani dan benar. Kembangkan akal untuk maju, menjadi manusia utama menuju hidup sempurna. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Salam guru hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.